Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang menyaksikan Sabda Pagi edisi 7 November 2022. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami rasakan pada hari ini. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami ya Tuhan. Dan pada saat ini, sebelum kami akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi dasar kami untuk melakukan aktivitas kami, untuk kami selalu setia melakukan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai juga dengan 6 yang berbunyi demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan Sabda Pagi hari ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, judul perenungan di pagi hari ini yaitu menyembah Tuhan dengan benar. Patung adalah sebuah karya seni yang sangat baik. Karena itu, karya ini dihargai dengan ditempatkan di berbagai tempat yang biasanya dapat dilihat dengan mudah, mulai dari jalan sampai di rumah-rumah pribadi, tempat penginapan, kantor-kantor, dan bahkan di pusat-pusat perbelanjaan. Dan biasanya dipajang patung yang berbagai model dan bentuk, mulai dari patung yang mirip hewan sampai patung yang mirip manusia. Penempatan patung-patung ini hanya sebatas hiasan, bukan dengan maksud untuk disembah, apalagi dijadikan Allah. Dan bangsa Israel sebagai bangsa dipilih dan dipanggil Tuhan Allah untuk diselamatkan. Kehadiran di tanah Kanaan mungkin akan dipengaruhi oleh model dan bentuk penyembahan kepada dewa-dewa dalam bentuk patung-patung. Dan jika dilihat patung dalam bahasa Ibrani yaitu pesel, yang menunjuk pada patung pahatan dan juga patung tuangan yang dibuat dari batu, kayu, tanah liat atau dari logam. Oleh karena itu, pemberian firman ini hendak menegaskan dan mengingatkan mereka untuk tidak membuat dan sujud menyembah kepada patung seperti yang dilakukan oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan Allah dengan jelas melarang beribadah kepada Tuhan dengan bentuk dan cara yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Allah itu tidak bisa diwakili dengan kehadiran patung buatan manusia. Memang kalau dilihat pada zaman kuno, patung itu dipandang tempat berdiamnya Allah yang diwakilinya. Sebenarnya kehadiran Tuhan Allah dalam suatu peribadatan tidak bisa dijelaskan dengan kehadiran sebuah patung. Dan pelanggaran terhadap firman ini akan membuat Tuhan Allah cemburu. Dan kalau kita lihat, kata cemburu harus dimengerti secara utuh tentang hakikat dan sifat Tuhan Allah secara komprehensif. Sebab kata ini harus dimengerti bahwa di satu pihak, Dia yang adalah Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, tetapi di lain pihak Dia adalah Tuhan Allah yang adil, tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya. Oleh sebab itu, marilah kita menyembah Tuhan Allah secara utuh dan benar, agar kehidupan iman kita terarah pada Dia yang adalah sumber kekuasaan dan kekuatan serta berkat, sehingga kita akan dikuatkan dan dimampukan oleh-Nya untuk menjalani kehidupan secara pribadi dan juga dalam keluarga. Jadikan pribadi dan keluarga kita untuk dekat dan menyembah-Nya menurut kehendak dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami untuk hidup dalam kuasa-Mu. Dan kami mau menyembah-Mu menurut firman-Mu, serta hidup berpedoman pada kehendak dan rencana-Mu. Agar hidup kami diberkati dan diselamatkan sehingga nama-Mu dimuliakan. Amin.